Get ready for the countdown. 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Balloon Manufacturing Process and Footwear Manufacturing Process. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkanlah anggota kelompok kami, yaitu Saya Erina Dwi Novitasari, NIM 1903035. Saya Ahmad Riza Sultani AF, NIM 1903041. saya Farida, NIM 1903043. Saya Eko Wahyu Saputra, NIM 1903077. Saya Faikoh Nuraini, NIM 1903084. Memasuki materi yang pertama, yaitu tentang balloon manufacturing process, yaitu pengertian produknya. Produk balon atau balon sendiri ini adalah sebuah kantung fleksibel yang umumnya berisikan gas seperti helium, hidrogen, nitrogen monoksida, dan udara. Beberapa jenis balon benar-benar murni digunakan sebagai elemen dekorasi, sedangkan jenis lainnya digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Balon-balon modern dibuat dari bahan semacam karet, lateks, kloropren, dan nilon. Balon modern ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1800-an. Akan tetapi, produksi massal balon belum terjadi sampai akhir tahun 1930-an. Fungsi produk. Balon kini bukan hanya berfungsi sebagai mainan anak-anak saja. Banyak orang yang telah memanfaatkan balon untuk berbagai tujuan, misalnya sebagai hiasan pesta, mengirim pesan, sebagai media periklanan, untuk games, dan bahkan sebagai media olahraga dan rekreasi seperti balon udara. Dari sisi bentuknya pun, balon terus mengalami variasi. Misalnya berbentuk lonjong, oval, kubustik, berbentuk hati, berbentuk boneka, dan sebagainya dengan aneka corak dan warnanya. Proses produksi produk. Langkah 1 memasukkan bahan baku dan kompon. Langkah 2 bekas pembersihan. Langkah 3 mencelupkan dan mengkeringkan keagulan. Langkah 4 mencelupkan lateks. Langkah 5 pengeringan atau vulkanisasi. Langkah 6 manik-manik dan pencelupan bubur. Langkah 7 pengupasan. Langkah 8 cek kualitas. Langkah 9 pengepakan. Footwear Manufacturing Process. Pengertian produksi. Footwear adalah sepatu yang digunakan untuk melindungi kaki dan memiliki style yang sangat banyak dan terbuat dari banyak macam bahan. Footwear mengacu pada suatu yang dikenakan di kaki yang awalnya berfungsi untuk tujuan perlindungan terhadap kesulitan lingkungan, biasanya mengenai tekstur dan suhu tanah. Footwear juga dapat digunakan untuk mode dan perhiasan serta untuk menunjukkan status atau pangkat orang tersebut dalam struktur sosial. Footwear modern biasanya terbuat dari kulit atau plastik dan karet. Bahkan kulit adalah salah satu bahan asli yang digunakan untuk versi pertama sepatu. Sol dapat dibuat dari karet atau plastik, terkadang memiliki lembaran logam di dalamnya. Sandal Romawi memiliki lembaran logam di solnya sehingga tidak bengkok. Baru-baru ini, penyedia alas kaki seperti Nike telah mulai mencari bahan yang ramah lingkungan. Kemudian fungsi produk. Footwear memiliki beberapa fungsi, salah satunya sebagai berikut. Yang pertama, melindungi dari benda tajam dan berbahaya. Yang kedua, mencegah kecelakaan kerja yang fatal. Ketiga, melindungi dari benda panas. Keempat, melindungi dari cairan kimia berbahaya. Kelima, melindungi pengguna agar tidak terpleset. Dan yang terakhir, sebagai aksesoris sekaligus pelindung. Footwear atau sepatu. Umumnya konstruksi sepatu terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu 1 upper, 2 bottom. Upper sepatu adalah bagian sepatu yang terdapat di bagian sisi atas.
mulai dari ujung depan sepatu, sisi kanan dan kiri, bagian lidah, sampai dengan bagian belakang. Karakteristik dari upper biasanya berbahan dasar kain sintetik atau kulit leather yang telah dirakit dengan jahitan. Bottom, bagian bottom dari sepatu adalah bagian alas atau bagian bawah dari sepatu. Biasanya orang menyebut bagian sole. Bottom terdiri dari insole, midsole, dan outsole. Dan ada juga yang menggunakan pupuk atau poliuretan. Ini adalah diagram aliran proses reproduksi footwear. Proses produksi produk. Proses produksi footwear adalah sebagai berikut. 1. Upper component cutting. 2. Stitching atau sewing. 3. Outsole protection. 4. Insole protection. 5. Stock fitting. 6. Assembly. Assembly dibagi lagi menjadi A. Last day. B. Penyatuan upper dan midsole. C. Treatment upper dan button. D. Press. E. Pendinginan. F. Finishing. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Apabila teman-teman ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa ditanyakan. Penanya kita batasi hanya 3 penanya, karena sesuai dengan instruksi dari Bu Uma. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.